Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Marketing Syariah. Eh, saya sendiri Hilda Hilawati dan Ervin. ingin menjelaskan Islam dan pemasaran dan landasan normatifnya. Yang pertama, keberadaan disiplin ilmu pemasaran merupakan bagian dari bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam dan menjauhi larangannya. Singkat kata, pemasaran merupakan praktik muamalah berdasarkan prinsip Islam yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan guna memperoleh manfaat dan nilai. Dengan demikian, pemasaran merupakan bentuk kesepakatan bisnis yang dibuat oleh manusia untuk ditaati oleh pihak-pihak yang berkomitmen. Dalam kaidah fikih, praktik pemasaran relevan dengan ungkapan kaum muslimin terkait dengan kesepakatan yang mereka buat, kecuali kesepakatan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Konsekuensi logis jika merujuk pada dalil tersebut, maka seluruh praktik pemasaran boleh dilakukan, termasuk penerapan strategi yang melekat pada aktivitas tersebut. Misalnya advertising, selling, segmentasi, positioning, promotion target, dan bentuk-bentuk lainnya boleh dilakukan. Yang terpenting untuk dihindari atau tidak boleh dilakukan adalah eksploitasi, manipulasi, penipuan, dan praktik curang lainnya. Realitas praktiknya menyesuaikan dengan waktu dan tempat di mana transaksi dilakukan. Islam tentunya sudah memberikan panduan-panduan yang sifatnya prinsipal untuk aturan yang lebih rinci mengenai praktik pemasaran, maka manusia diberikan keleluasaan untuk memiliki peraturan yang sifatnya fleksibel, serta berpegang teguh pada norma-norma agama Islam yang telah termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. Nabi sendiri memberikan keleluasaan dalam bermuamalah. Pada prinsipnya, Al-Quran dan Sunnah memberikan aturan-aturan yang sifatnya dasar filosofi serta menegaskan larangan-larangan yang harus dijauhi. Oleh karena itu, yang harus diperhatikan adalah larangan-larangan yang secara tegas termaktub dalam kitab suci dan sunnah Nabi. Bagi para pelaku bisnis atau pemasaran yang dalam konteks agama disebut dengan muamalah, diberikan kelonggaran untuk melakukan improvisasi dan inovasi praktik bisnis sebanyak mungkin, karena pada dasarnya semua diperbolehkan kecuali ada dalil yang secara tegas melarangnya. Pemetaan posisi dan kronologis posisi antara agama, ibadah, dan muamalah khususnya dalam praktik pemasaran sehingga dapat digunakan pijakan untuk merumuskan konsep pemasaran Islami dapat tercermin dalam skema sebagai berikut. Yang pertama, Islam dibagi menjadi tiga yaitu yang pertama akidah, kedua syariah, yang ketiga akhlak. Lalu eh, lalu menjadi fikih dan dibagi dua menjadi ibadah dan muamalah. Dari ibadah yaitu menghasilkan untuk mengatur interaksi manusia dengan Allah, dan yang muamalah mengatur interaksi antara manusia dengan sesama dan menjadi Islam marketing. Landasan normatif marketing syariah dibagi menjadi 4. Yang pertama ada landasan tauhid. Apa sih landasan tauhid? Tauhid adalah konteks etika Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap keesaan Tuhan, di mana landasan tauhid merupakan landasan filosofi yang dijadikan sebagai pondasi bagi setiap muslim dalam melangkah dan menjalankan fungsi hidupnya. Di antaranya adalah fungsi aktivitas ekonomi. Yang kedua, landasan keadilan dan keseimbangan. Landasan keadilan dan ekonomi berkaitan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat dalam usaha ekonomi. Landasan kesejajaran berkaitan dengan kewajiban terjadinya perputaran kekayaan pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya konsentrasi ekonomi hanya pada segelintir orang. Yang ketiga adalah landasan kehendak bebas. Memiliki kehendak bebas yakni potensi untuk menentukan pilihan yang beragam. Kebebasan manusia tidak dibatasi, maka manusia memiliki kebebasan pula untuk menentukan pilihan yang salah ataupun benar.
Oleh karena itu, kebebasan manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi haruslah dilakukan dengan cara-cara yang benar, adil, dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas menurut Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang keempat adalah landasan pertanggungjawaban. Landasan pertanggungjawaban ini erat kaitannya dengan kebebasan, karena keduanya merupakan pasangan alamiah. Pemberian segala kebebasan usaha yang dilakukan manusia tidak terlepas dari pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan terhadap Tuhan, diri sendiri, masyarakat, dan terhadap lingkungan sekitarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.